Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan dan juga kesempatan untuk melanjutkan materi kita di surat Al-Fatihah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca atau membahas bersama Syekh Muhammad Ar-Rasyidi Al-Yamani ini At-Ta'awud, kemudian surat Al-Fatihah ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Semoga antum semuanya bisa mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh Syekh pada pertemuan sebelumnya. Dan juga pada hari Senin dan hari Kamis kita juga sudah meng-share kepada antum semuanya materi di surat Al-Fatihah juga ya, potongan-potongan video yang bisa antum murojaah juga. Dan sekarang insya Allah kita akan melanjutkan lagi materi kita, melanjutkan untuk daurah di pekan yang sebelumnya, yaitu sekarang surat Al-Fatihah ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh. Nah, alhamdulillah Syekh juga sudah hadir di sini. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi ini. Untuk itu kita persilahkan kepada Syekh. Tafadhal ya Syekh. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah hari ini kita lanjut dari ayat ke-4. Tapi sebelum lanjut, setiap waktu sebelum baca dibaca isti'adzah dulu, dibaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang kita masuk ayat keempat. Maliki yaumiddin. Fokus di sini. Maliki. Mim seperti mim yang tadi di Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman mim fathah habis itu ada alif. Di sini juga mim fathah habis mim ada alif. Jangan baca ma, yang suka baca salah seperti baca maliki. Maliki, suara ini kita belajar kemarin, suara apa? Jangan baca seperti ini lagi. Ma. Kalau udah koreksi yang di Ar-Rahman, harus yang di sini udah benar. Ma. Dan panjang dua harakat, ada mad tabi'i. Masuk lam dan kaf. Lam dan kaf harakatnya kasrah. Kalau kita baca li-ki. Yang salah apa? Maliki, li-ki, ki. Li-ki. Kasrah mana? Belum dapat kasrah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini maliki. Yang suka baca salah lagi di maliki, dibaca huruf lam, la, mali, li. Kurang kasrah dan dibaca lam, li, tebal, li, mali, mali. Kaf juga dibaca tebal juga, maliki, ki. Semuanya ke bawah, lam dan kaf. Maliki. Yaum, banyak yang suka baca seperti ini. Yaum. Yaumiddin. Gak usah yaw. Seperti kalau ada yang baru bangun, gak usah. Yaumi. Huruf ya, huruf tipis. Dan harakatnya fathah, harus kita baca ya seperti ini. Yaw. Gak ada yaw. Masuk dari ya ke waw. Yaumiddin. Waw sukun. Habis waw ada mim. Yaumi. Jangan dibaca yaume. Me. Beda kalau kita baca yaumi atau yaumiddin. Mid. Harakat mim mana? Ini masalah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Kalau kita berhenti yaum, lanjut yaumiddin. Dari mim kasrah ke dal. Yaumid.
Fokus huruf dal bertasydid, bukan biasa. Harus kita tahan dan lebih keras. Maliki yaumiddin, ad-din. Jangan dibaca huruf dal seperti huruf ta. Ini yang masalah sama banyak orang dibaca huruf dal at-tin. 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 Kalau kita baca at-tin artinya beda. Kalau kita baca ad-din beda. Nah, yang beda sekarang yang kita diganti satu sifat aja. Dari huruf ta ke huruf dal. Tapi artinya beda. At-tin itu yang seperti di surat At-tin, wat-tin. Ad-din beda. Artinya jauh. Kita harus fokus waktu baca. Ini di daurat al-Fatihah untuk enggak baca salah lagi. Baik. Maliki yaumiddin. Ditahan di huruf dal dan baca jelas, bukan at. Dibaca seperti huruf dal. Dal kasrah, habis dal ada ya, habis ya ada nun, seperti yang dari a'udzubillahi minasyaitan ar-rajim. Kasrah, ya sukun, mim. Al-alamin. Kasrah, ya sukun, nun. Semuanya sama. Ad-din, dua, ambat atau dan ditahan di huruf nun. Ad-din. Baik, baca lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik, kita sekarang latihan sama Ustaz. Silakan. Maliki yaumiddin. Jelasin huruf Dal. Huruf lam dan kaf. Maliki. Maliki yaumiddin. Huruf dal keluar dari mana? Di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ya, jangan dibaca dari sekarang ujung lidah keluar. Ad itu dal. Kita mau baca ad-din. Addi. 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 Gigi tutup. Addi. Addi. Itu. Di. Ya, addi. Ini salah juga. Ad. Maliki yaumiddin. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di awal ada huruf hamzah. Huruf hamzah sifatnya keras dan jelas. Waktu kita baca harus keras dan jelas juga. Iyyaka, i, ini yang hamzah. I. Yang panjang itu habis ya, habis hamzah itu huruf ya yang bertasydid. Iyyaka. Yang masalah di sini atau yang suka baca salah seperti apa? Dibaca seperti ini. Iyyaka, suara aja yang keluar. Sampai ketemu ya fathah. Iyyaka. Enggak baca hamzah, enggak baca ya. Yang pertama ya sukun. Karena di sini tasydid maksud ada dua ya. Yang pertama sukun, kedua berharakat. Enggak baca ya yang pertama. Baca iyyaka. Gak ada hamzah, gak ada ya. Salah. Atau dibaca hamzah tapi ya dibaca panjang. Seperti ini. Iyyaka. Ya sekarang jadi panjang, tapi di sini bukan panjang. Di sini harakat atau ya tasydid. Atau dibaca iyyaka. Sifat ya bukan syiddah. Kenapa kita sampai tutup? Iyyaka. Untuk ini semuanya kita harus tahu yang benar. Iyyaka. Kita keras di huruf ya, tapi bukan sampai tutup. Iyyaka. Jelas. Nanti ya sukun i, nanti ya fathah. Iyyaka. Ini yang di iya. Kalau kaf seperti tadi
suka dibaca ka. Iyyaka, iyyaka, ka. Beda suaranya. Iyyaka, iyyaka. Dekat ke qaf ini. Ka. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Seperti ini. Baik, ini iyyaka yang pertama. Kalau wa iyyaka sama, gak ada beda. Baik, iyyaka na'budu. Sebelum na'budu jangan lupa setiap waktu dari pertama kita bilang kalau ada alif sukun sebelumnya fathah harus kita baca mad. Ini mad tabi'i. Iyyaka, dua harakat. Lagi. Iyyaka na'budu, huruf nun jangan dibaca na. Barangkali dia jangan naik. Ini yang pertama. Na'budu. Dan jangan dibaca panjang. Na'budu. Kenapa dibaca panjang? Karena masuk huruf ain. Huruf ain sukun. Biasanya harus ditahan. Tapi yang baca salah takut dari huruf ain. Dibaca huruf ain keras dan mau tahan di huruf ain, lalu dibaca salah di huruf nun. Na'budu, ain gak ada dan dibaca mad atau panjang di huruf nun. Na'budu, ini yang kita mau sekarang. Mau ditahan di huruf ain. Huruf nun harakatnya fathah. Kalau fathah udah selesai. Na'budu, na'budu, na'budu. Ain banyak masalah di ain. Yang pertama seperti kemarin waktu kita belajar huruf ain di a'udhu atau di al-alamin, ada yang pakai gunnah. Na'budu, dibaca gunnah ke huruf ain. Na'budu, atau diputus, ditutup ain. Na'budu. Apa lagi? Baca keras di ain sampai tenggorokan sakit. Na'budu. Enggak, na'budu. Ada apa lagi di huruf ain? Na'budu dibaca qalqalah. Na'budu. Ini qalqalah, masalah qalqalah fokus di setiap huruf sukun. Dari tadi kita bilang ada ha ar-rahman, jangan baca qalqalah. Di sini ada ain, na'budu, jangan baca qalqalah. Juga sin, bismillah, jangan baca qalqalah. Semuanya kalau fokus sukun. Karena gak bisa qalqalah di huruf berharakat. Yang biasa di huruf sukun. Ini bukan huruf qalqalah ain. Na'budu. Ba dan dal, banyak masalah di ba dan dal. Dua, kurang dhammah, bada dan dibaca tepat. Na'budu, bodo. Ini dua-duanya enggak mau. Na'budu, na'budu. Iyyaka na'budu, jangan keras di ain. Na'budu. Wa iyyaka sama yang tadi. Wa iyyaka, ditekan di huruf ya. Dan nasta'in, nun sama jangan nasta'in. Sin sukun, suaranya enak ya. Bukan bukan tebal tipis. Nasta'in, bibir jangan buka ini. Nas sukun. Nasta'in. Ta jangan dibaca seperti dal. Seperti ta. Nasta'in. Nasta'in. Selesai ta dulu. Ya nasta'in.
Nasta'in, ta'i, pelan-pelan. Wa iyyaka nasta'in. Masalah di ain di sini gak ada qalqalah, tapi yang masalah kurang kasrah. Nasta'in, ain. Seperti apa? Ar-Rahim, Ar-Rajim, sama. Nasta'in dibaca atau dijelasin kasrah karena habis kasrah ada ya. Kita masih di makhrajnya. Nasta'in, ditahan di huruf nun. Lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya mau tanya peserta daurah, apakah ada salah tidak? Saya mau jawab sekarang, ada salah atau enggak ada? Harusnya ada atau harusnya enggak? Ada satu salah kalau fokus di putus huruf ain. Bukan yang kedua, yang pertama. Na'budu. Harus mengalir. Kita mau jelasin tawassut di ain na'budu. Ini kenapa enggak keras? Kalau keras tutup. Na'budu. Jadi enggak terlalu mengalir dan juga enggak terlalu berhenti. Iya. Tawassut. Na'budu. Ini barakallahu fiik. Sama ini Syahana ingin tanya juga berkenaan tentang iyyaka. Nah, ini kan kebanyakan kita ketika membaca surat Al-Fatihah terutama di iyyaka ini enggak ditekan, Syah. Iyyaka. Iya, dibaca seperti harakat aja. Iyyaka, iyyaka. Ya. Ini juga yang salah yang kita harus fokus. Khusus huruf ya, karena huruf ya ada ya mad, ada ya tasydid, ada ya sukun, beda. Jadi memang harus ditahan. Iyyaka. Iya, harus kita ditahan tapi jangan sampai tutup. Iyyaka, enggak. Iyyaka, karena huruf ya bukan syiddah, huruf ya al-khawa. Tapi kita jelasin untuk jelaskan di sini nggak mau baca ya seperti mad. Karena kalau baca iyyaka ini mad. Baik. Ayat sekarang berapa? Ayat ke-6. Ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama ada huruf ha. Fokus di huruf yang sebelumnya jangan keras sampai suara keluar dari dada atau dari perut. Enggak. Huruf ha huruf kurang kuat. Tuh baca juga kurang kuat. Seperti capek. Tapi sebelumnya ada hamzah. Ini. Dina. Ada waktu untuk huruf ha. Jangan dina. Atau Ini semuanya karena takut baca benar. Takut baca salah. Mau baca benar. Enggak. Nafas. Kita fokus mau baca huruf apa, harakatnya apa, dan dina untuk baca huruf ha benar. Mau masuk huruf dal kasrah, jangan baca sampai ya ihdina, enggak ihdina di. Tadi bilang kalau ada harakat bukan tasydid di huruf ini, seperti kalau dal, da, di, du, di, udah selesai. Jangan dina. Tapi kenapa lama di huruf ha? Kenapa nggak baca seperti dal, dina, dina? Karena huruf ha sukun. Kalau huruf ha sukun, kita harus ditahan dulu.
ihdina. Baik, nun sama biasa, ihdina, na, ihdina, na, gak ada. Ihdina siratal mustaqim. As-sirat huruf sad, tasydid dan kasrah. Maksudnya apa? Maksudnya dibaca atau ditahan dan baca tebal. As-si. Yang masalah di huruf sad dibaca seperti sin karena kasrah itu yang tingkatan terakhir di isti'la. Di tebal itu tingkatan terakhir kalau kasrah. Dibaca as-sirat. As-si, enggak. As-si, ihdina as-si, as-sira, as. Ini yang pertama yang sukun. As-si, yang kasrah. Baik. Apa lagi di huruf sad? Banyak yang baca huruf sad dhammah. As-sirat, as-sirat atau ishmam. As. Kita nggak mau ini semua. Harakatnya kasrah. Kenapa kita nggak mau baca kasrah? Karena biasa. Ya, karena biasa. Kita sekarang mau koreksi. Mau baik. Nggak mau. Udah biasa. Kalau saya nggak mau ganti. Udah saya nggak mau ganti. Kenapa nggak mau? Kita mau ya baca yang benar. Nggak mau baca yang kita udah belajar dari lama. As-sirat. Huruf sad tebal jangan baca as-si. As-sirah huruf ra tebal jangan baca ra. As-sirah. As-sirah ra habis ra ada alif dibaca as-sirah panjang 2 harakat dan huruf ra tebal jangan dibaca tebis. Huruf ra juga jangan dibaca dhammah. Ini sad ra ta. Karena semuanya tebal dibaca as-sirah atau as-sira. Ini semuanya enggak ada. Itu harakatnya kasrah di sad, fathah di ra, fathah di ta. Semuanya enggak ada dhamma. As-siratal ta. Kalau baca ta fokus. Huruf ta lebih kuat dari huruf lain. Kita harus jelasin. Dan huruf ta sifatnya syiddah dan jahr. As-sirata bukan as-sirata ta. Jadi huruf ta. As-sirata ta. As-siratal mustaqim ta. Kenapa biasanya huruf ta seperti ta atau ya maksudnya yang baca salah dan ta seperti ta? Karena keluar dari satu tempat. Ini yang beda. Ini ta. Kenapa? Dan yang beda sifat. Itu sifatnya tipis yang ta tebal di ta. As-siratal. Kalau masuk lam jangan ikut. Udah baca sad tebal, ra tebal, ta tebal, saya ikut lam juga. Enggak, lam sendiri. Kita baca tebal karena sifatnya tebal. Lam tipis. Kita mau baca as-siratal bukan tol. Enggak mau lam ikut huruf tebal karena huruf lam bukan tebal. Huruf lam tipis. Kita harus baca tipis. As-siratal mustaqim. Ditahan di huruf lam. Yang baca tebal di huruf lam dan harus ditahan. As-siratal. Jangan juga ikut dhamma siratal. As-siratal tal jangan tol jangan tol. Ini semuanya suara ini semua. Kalau coba rekam dulu dan dengar, lihat sama atau beda. Kalau enggak sama, alhamdulillah. Kalau ada suara tebal harus koreksi. As-siratal tahan mustaqim. Balik ke sini sukun lagi. Balik ke mim juga. Al-mustaqim. Dan huruf mim dibaca tebal. Kedua, huruf mim dibaca
Yang pertama dibaca tebal, kedua dibaca kurang dhammah. Ini al-mu, tapi dibaca al-mustaqim, mu. Mim dan waw keluar dari bibir, fokus. Al-mu, bukan al-mu. Al-mus. Lihat al-mus. Kenapa saya balik? Baca dhammah karena mim dhammah. Mu. Balik karena huruf sin sukun. Al-mus. Taqim. Ini seperti nasta'in. Tapi yang beda, huruf sin di sini sebelumnya dhammah. Yang di bismillah huruf sin sebelumnya kasrah. Yang di nasta'in sebelumnya fathah. Ini dhammah. Mustaqim. Baik, huruf ta biasanya jangan dibaca seperti ta. Al-mustaqim, ta. Al-musta. Huruf sad kita balik lagi, huruf sin kita balik lagi, bilang jangan dibaca seperti sad. Al-mustaqim. Jadi semuanya mim, sad, mim, sin, ta. Jadi semuanya tebal. Al-musta. Sad atau sin diganti ke sin diganti ke sad, ta ke ta. Nanti gak ada arti, gak ada apa aja, dan kita udah ganti kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Al-mustaqim, taqim, jangan taqim. Selesai tadi dulu. Al-mustaqim. Huruf qaf seperti huruf ain tadi. Banyak masalah. Mustaqim dibaca al-mustaqim, atau dibaca huruf qaf seperti kaf. Al-mustaqim. Kenapa makhrajnya dekat kaf sama qaf? Insyaallah nanti kita belajar makharijul huruf di silsilah ilmu tajwid insyaallah. Tapi fokus, belum masuk silsilah, belum. Tapi masih harus tahu qaf dan kaf makhrajnya dekat. Kita harus fokus kalau baca. Yang mustaqi, qaf dulu dan kaf setelahnya. Baik. Al-mustaqim, qim, huruf qaf, huruf syiddah. Al-mustaqim, ya mustaqim, Al-mustaqim. Ini ihdinas siratal mustaqim. Lagi ihdinas siratal mustaqim. Tapi Syekh sampai qaf dan berhenti, kenapa ya dan mim enggak? Ini seperti yang tadi semuanya. Ya mim, qaf kasrah, ya sukun, mim, atau huruf apa aja kasrah setelahnya, ya sukun di akhir, mim atau nun sukun. Baik, kita latihan sekarang. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita mau waktu baca ra lidahnya turun. As-sira. Lidah masih naik. Kita mau lidahnya turun, bukan as-sira. Bagaimana? Coba buka mulut lebih. Nah, as-siratal. Buka. As-sira. Kalau buka, lidah kurang di langit-langit atas. Jadi nggak terlalu tebal saya. Bukan. Sekarang yang naik tengah lidah. Oh, tengah lidah. Ya, tengah lidah nggak usah naik. Yang naik bakal lidah untuk suara yang tepat. Ya, kita nggak mau tengah lidah. As-sira. Bakal lidah yang naik. Sama huruf qaf nih, Syekh. Biasanya kita kalau orang Indonesia terkhusus itu ketika membaca huruf qaf itu ada ceklukan. Kayak mustaqim gitu. Itu bagaimana, Syekh? Baik, ini kita jangan terlalu keras ya. Karena kalau khusus, kalau qa fathah biasa. Yang masalah di qaf yang kasrah. Ya, karena kasrah itu kita insyaallah nanti belajar sifatul huruf atau ilmu-ilmu
lain di kasrah itu untuk tingkatan isti'la itu terakhir. Tingkatan terakhir. Tingkatan terakhir. Artinya Nomor lima. qaf yang misalkan fathah, kemudian qaf yang dhammah dan qaf yang kasrah itu beda saja. Beda. Ketebalannya. Ya, tebalannya beda. Dan itu yang kasrah karena kurang kuat, kita coba pakai kuat sendiri. Al-mustaqim. Nah, Ya. Ini enggak usah al-mustaqim, qim. Ya, kita harus tahu kenapa bisa. Yang baca seperti ini takut enggak jelasin huruf qaf. Karena belum tahu ada tingkatan. Kalau kasrah ini masih enggak apa-apa. Seperti saat tadi kita baca as-sirat, as-si. Enggak baca as-si. Kalau kita baca sad fathah, so, ya, di sini dibaca si. Qaf sama. Ta, ti. Enggak usah kita keras di qaf sampai kita rusak. Bukan huruf. Al-mustaqi, ti. Tapi jangan kurang kuat sampai kaf. Mustaqi. Kita fokus. Masih ada kuat, masih ada jelas, tapi kurang dari yang berharakat lain. Ayat terakhir, ayat ke-7. Insyaallah kita baca dua atau belajar dua bagian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini pertama, nanti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita mulai sama ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau fokus sirata sama as-sirat, yang beda huruf sad tasydid. Karena kita mulai as-sirat, mulai pakai alif lam. Di sini sirat sama. Tapi beda, kita enggak tahan di huruf sad. Bagaimana baca sirat? Si. Tadi as-si, ini enggak ada tasydid, dibaca si aja. Tapi ra, ta, lam sama. Siratal, gak ada beda. Siratal, ditahan di huruf lam. Siratal ladzina, lam di sini berharakat, lam di sini berharakat atau tidak? Yang tadi sukun, al-mustaqim. Ini al-la, di sini tasydid. Siratal ladzina, siratal ladzina. Kita baca tasydid dan baca habis itu harakat huruf lam yang fathah. Sirata sama, lam juga, tapi habis lam ada yang baca atau suka baca apa? Suka baca panjang. Siratal ladzina, alladzi, banyak. Setiap kata di Al-Quran alladzina banyak. Yang baca suka atau suka baca banyak. Alladzina, bukan yang di sini aja, yang semuanya di Al-Quran. Alladzina, enggak, kita tahan di lam dan baca biasa. Alladzina, bukan Allah. Alladzina, atau dibaca huruf lam tebal. Siratal ladzina Allah. Siratal ladzina. Huruf dal dibaca tebal juga. Siratal ladzina. Kalau kita baca huruf dal tebal jadi huruf ta. Karena makhrajnya sama, yang beda sifat. Itu sifatnya tipis, dal, wa sifatnya tebal. Kita harus fokus. Kalau kita ganti aja sifat, diganti huruf. Siratal ladzina, alladzi, ke bawah, alladzi. Di huruf dzal jangan dibaca tebal ya. Dan jangan dibaca mulut atau bibir, jangan dibuka seperti ini. Alladzi, enggak ada. Jangan dibaca tasydid juga. Alladzi, harakatnya kasar. Satu harakat. Alladzi, zi. Udah selesai.
Siratal ladzina. Alladzina. Habis dal ada apa? Ya sukun dan nun. Karena kita nggak mau berhenti di sini, dibaca 2 harakat aja. Bukan seperti tadi. Mad yang di sini mad tabi'i, yang tadi bukan. Baik. Alladzina an. 2 alladzina an. Saya nggak baca panjang di sini ladinaan. Nun harakatnya fathah. Ni, nu. Alladzinaan, naan dari nun ke hamzah. Sekarang kita mau masuk an'amta. Salah an'amta dibaca huruf hamzah tebal a dan dibaca nun qalqalah. An'amta, ana. Kenapa? Karena kurang tahan. Tapi ada yang tahan dan baca qalqalah juga. Bagaimana? An-na'amta. Kenapa? Karena ditahan waktu keluar. Kita kalau baca huruf nun udah selesai. An'amta. Jangan tekan di makhraj nun waktu keluar. An-na'amta. Enggak. Siratal ladzina an'amta. Hamzah yang dibaca nun enggak ada qalqalah. Diberhenti atau dilanjut. An'amta. Ain seperti al-alamin ini an'a sama an'a. Mim sukun an'amta sukun juga di mim. Yang an'amta ditahan di mim. An'amta. Ada masalah di sini kalau kita lanjut dari ta ke ain. An'amta alaihim. Enggak, baca ta fathah. An'amta alaihim. Dimasuk alaihim. An'amta alaihim. Ta'alaihim. Ta sendiri, ain sendiri. Alaihim. Ya masalah di alaihim. Alaihim. Enggak. Ain biasa. Alaihim. Kita fokus insyaallah di alaihim lebih di ghairil maghdubi alaihim insyaallah. Baik. Alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Dilatihan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus, barakallahu. Lanjut. Ayat kita masih di ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairi huruf ghain jangan campur sama qaf. Ghairi ghairi. Ini yang pertama. Apa lagi? Jangan campur huruf atau harakat ghain yang fathah sama dhammah. Ghairi. Ghairi. Satu lagi jangan dibaca kurang tebal. Ghairi gha. Ghairi. Ini di huruf ghain. Ghairi. Ghair. Ra tipis. Ghairil. Ya udah sukun. Tapi ya ra tipis, jangan ghairi. Ghairil. Ri. Kalau dari ra ke huruf yang setelahnya lam ghairil. Bukan ghairil maghdub. Bukan ghairal maghdub. Ra. Huruf ra jadi fathah dan jadi tebal juga. Ghairal maghdub. Enggak. Ghairil maghdub. Al-maghdub huruf lam sukun seperti biasa setiap waktu. Alhamdulillah, al-alamin. Terus huruf lam kalau sukun kita dibaca atau ditahan. Al-ghairil maghdub. Al-maghdub. Ghain yang di sini beda dari yang pertama.
Karena ghain yang di sini sukun. Kalau sukun tadi kita bilang apa? Suka dibaca qalqalah. Bukan di ghain aja, di setiap huruf. Al-maghdub, al-maghdub, atau dibaca seperti qaf. Al-maqdub. Al-maghdub, al-maqdub. Beda. Al-maghdub. Tu yang dari awal sama yang di sini. Ghairil maghdub. Kita harus ditahan. Yang kurang di sini dibaca qalqalah, dibaca kurang tahan atau diputus. Al-maghdub. Kita balik sedikit ke huruf ain di na'budu ayat 5. Na'budu bilang jangan diputus. Kalau ain sama ghain keluar semuanya dari tenggorokan. Jangan na'budu. Ini jangan al-maghdub, enggak al-maghdub. Karena kita mau balik ke sifat. Sifatnya apa? Oh, ini sifatnya rakhawah. Ain sifatnya apa? Oh, sifatnya tawassut. Enggak putus. Kalau syiddah ya kita putus. Al-maghdub. Bibir. Sukun, bukan Al-maghdub. Huruf dad. Jangan takut dari huruf dad, bukan jahat, bukan susah. Huruf dad biasa. Al-maghdub. Du. Yang kita mau di huruf dad, tahu tekan di mana. Kita tekan di mana. Kalau udah tahu tekan di mana, enggak baca salah lagi insyaallah. Maksudnya jangan tekan di makhraj dal. Ini yang masalah sekarang dibaca huruf dad seperti dal. Al-maghdub. Du. Dibaca dal tapi tebal. Al-maghdub. Do. Kita enggak mau do. Al-maghdub. Dibaca huruf dad seperti huruf dal. Karena dibaca dari makhraj dal. Al-maghdub. Al-maghdub. Da. Dan di sini dad dhammah, baca dhammah. Al-maghdub. Al-maghdub. Jangan fokus di harakat. Jangan yang dhammah kita baca kurang dhammah. Yang fathah kita baca kurang fathah. Jangan. Al-maghdub. Dan huruf dad bukan susah. Baik. Huruf dad ada berapa banyak yang kita harus belajar, yang kita tahu ini mana, makhrajnya bagaimana, kalau sukun bagaimana, ada sifat, ada itu semuanya insyaallah habis daurah ini belajar di silsilah ilmu at-tajwid. Baik. Al-maghdub huruf waw sukun sebelumnya dhammah. Biasanya kalau ada huruf mad sukun sebelumnya harakat dari jenisnya kita baca mad tabi'i. Al-maghdub. Dua harakat. Dub. Ghairil maghdubi alaihim. Bi. Al-maghdubi. Yang maghdub. Al-maghdub alaihim. Bi. Kasrah. Kita balik ke waw. Jangan baca huruf waw kurang dhammah. Al-maghdub. Jangan maghdub. Waw mana? Tapi huruf waw di sini apa? Kenapa kita baca harus dibaca dhammah? Tapi kalau huruf waw sukun, kenapa kita baca dhammah? Karena dhammah itu aslinya balik ke waw. Ini makhraj waw. Ini. So, kalau sukun, ya kita harus baca di sini. Dari dhammah atau dhammah dari waw, bukan waw dari dhammah. Baik. Al-maghdubi alaihim. Enggak, al-maghdubi. Babi. Al-maghdubi alaihim. Alaihim biasa. Tadi kita bilang mau koreksi di sini. Al-maghdubi alaihim. Yang tadi an'amta alaihim, itu yang susah. Karena ada yang baca ta'alaihim, an'amta alaihim. Ini. Tapi di sini al-maghdubi alaihim sama, jangan dibaca al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Selesai ba dulu. Kalau alaihim jangan dibaca alaihim.
alaihim. Al-maghdubi alaihim, alaihim, alaihim. Ini yang pertama, jangan alaihim. Kedua, lam juga jangan alai, 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 alai. Lam harakatnya, harakatnya fathah. Ala, bukan mad, gak ada alif. Habis lam ada ya. Alai, alai. Al-maghdubi alaihim, alaihim. Ya sukun alai, ya sukun dan ada ha. Alaihim, alaihim. Kalau fokus di sini huruf ya bukan yang di akhir seperti al-alamin, seperti itu. Huruf ya ada setelahnya ada ha. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti? Enggak, harus lanjut ke waladhdallin. Tapi karena kita sekarang belajar, so kita belajar satu kata. Walau alaihim di sini enggak ada sebelumnya ya. So kita enggak baca sukun atau enggak baca atau enggak tahan atau apa? Harus ditahan. Alaihim ada ya, ada apa aja sendiri harus ditahan kalau berhenti di mim. Baik. Waladhdallin. Ini yang kita harus fokus. Waladhdha. Pertama wa. Kedua lam wala. Walad. Huruf dad kita bilang tadi harus kita tekan di makhraj dad, jangan tekan di kanan atau jangan tekan di depan. Di makhraj dad. Sisi lidah sama gigi kanan atau gigi kiri. Yang kita bisa. Waladh dan fokus huruf dad. Rakhawah bukan syiddah. Maksudnya jangan dibaca walad. Jangan putus suara gak ada. Enggak, harus ada. Waladhdha. Yang salah di huruf dad banyak. Seperti diputus ini yang pertama. Walad. Kedua, dibaca dari makhraj huruf dal. Walad. D. Ketiga, dibuka mulut. Walad. Keempat, dibaca dari makhraj huruf dha. Walad. Artinya nanti beda. Kelima dibaca dhammah. Walad. Banyak salah di dad. Karena kita belum belajar dad. Karena kita enggak tahu dad apa itu. Atau kita belajar tapi masih kurang. Tapi kalau belajar semuanya untuk dad dan bagaimana, insya Allah enggak balik ke salah lagi. Nah, bagaimana sekarang? Walad. Mulutnya ditutup. Walad. Jangan walad. Waladhdallin. Kenapa ya? Saya panjang lama, bukan seperti yang tadi. Di sini ada mad lazim harus kita baca 7 atau 8? 10 ya? 6 harakat. 6 harakat. Harus. Waladhdallin. Waktu berhenti di lam, karena lam tasydid, kita tahan di lam. Waladhdallin. Bukan waladhdallin, lin. Waladhdallin, enggak. Atau waladhdallin, enggak. Atau yang banyak baca mau jelasin tasydid tapi baca salah. Waladhdallin. Itu semuanya salah. Yang benar waladhdallin. Ditahan di lam biasa. Waladhdall. Bukan l. Ini di waladhdallin. Baik. Lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
Saya santai. Gak usah. Ada dad. Siap-siap. Enggak, biasa. Waladhdallin. Baik. Kita sekarang latihan. Tafadhal. Naam, Syekh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallah fik. Itu ada kurang kuat di huruf dad. Amdo. Tapi kalau kita belum bisa, jangan fokus di tepi huruf dad dan lupa huruf dad. Dan fokus di sifat aja dan lupa huruf. Kita baca huruf dulu dan nanti pakai satu-satu sifat sampai semuanya jadi benar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sudah ayat terakhir. Dan udah selesai surat Al-Fatihah. InsyaAllah semuanya habis daurah ini udah baca surat Al-Fatihah benar, nggak balik ke salah lagi. Dan nasihat dari saya, kalau udah belajar ini, harus ilmu ini nggak berhenti sama kita aja. Saya udah dapat ke teman, ke keluarga, ke orang lain, kalau ada murid, kemana aja. Ilmu ini jangan berhenti. Tafadhal. Nah, jazakumullah khairan Syekh atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya 2 daurah dari ayat pertama sampai ayat terakhir dan juga ditambah dengan ta'awud. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan dalam bacaan surat Al-Fatihah kita. Dan juga seperti yang tadi disinggung oleh Syekh, nanti juga kita akan ada program silsilah ilmu tajwid, yang mana program ini akan mempelajari ilmu tajwid dari dasar sekali, dari makharijul huruf beserta sifatnya, dan juga tentang ahkam-ahkam tajwid. Oleh karena itu, jangan lupa untuk sahabat semuanya, jika tidak ingin ketinggalan info mengenai pendaftaran silsilah ilmu tajwid, silahkan follow IG Syekh Muhammad Ar-Rasyidi dan juga IG silsilah ilmu tajwid untuk mendapatkan info yang terupdate. Dan juga bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada Syekh, bisa nanti tanya melalui grup ya. Nanti kita akan catat dan kita akan berikan kepada Syekh, dan nanti insya Allah jawabannya akan berupa video dan kita akan share di IG Syekh maupun di IG silsilah ilmu tajwid. Barakallahu fikum. Jangan lupa juga untuk menyetorkan hafalan atau bacaan ya di surat Al-Fatihah tadi di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7 seperti yang sebelumnya, dan insya Allah nanti juga akan dikoreksi oleh Syekh. Barakallahu fikum. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.